Terus gimana ceritanya nih ke RDAI hari ini, hajatnya apa? Waktu seminggu yang lalu saya merubah ijab sama Pak Haji. Waktu seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya saya pengen jual rumah, jual aset untuk anugerah saya ke bank ya Pak Haji. Tiap bulan saya anugerah 60 juta per bulan. Itu ke bank, belum ke perorangan. Pas udah dari sini ijab sama Pak Haji, di sini pencerahan katanya harus di kamar mandi ya. Di kamar mandi teranjang, waktu itu ada yang nawar ke rumah. Kebetulan anak saya yang kedua sama suaminya berantem. Jadi saya gimana ya, nggak tega ya. Risolnya tadi beli berapa? 20. Hah? Beli 30 deh. Nih bawa lagi. Besok jam 12 kalau nyampe lupa. Iya nggak apa-apa. Katanya jam 9. Iya. 30. Nanti saya kasih bon ya. Lainnya nggak usah. Lainnya tambahan aku ya. Oke, makasih ya Pak. Namanya risol kan? Tahu, nanti kalau Bapak ragu tak kirimin. Oh iya. Aku pulang nanti. Oke. Terus Ibu jadi hari ini hajatnya apa nih, maksain ke RDAI? Maksain saya ke sini ya pengen cepet beres anugerah saya Pak Haji. Ibu tinggal meraktekin ilmunya Allah aja yang di surat Fatir 29. Ya kan waktu lebih itu dari juga, itu nggak ada. Ya waktu itu kan sama Haji juga sama, saya kan harus sembahyang. Kebetulan saya kan jualan di pasar. Jadi saya buka jam 11 sampai jam 6. Saya maksain kan tiap jam 2 pulang dulu kebetulan saya kos-kosan di sana untuk merintis, jadi untuk sembahyang sama sholat aja. Sama ngaji saya cuma dapat 2 juz sampai jam 4 saya ke pasar lagi. Berhubung langganan gak mau sama suami saya. Jadi saya dipaksain Pak Haji, tiap malam ditinggal dulu langganan di pasar. Maaf ya, aku mau ke air dulu gitu. Paling 1 jam, kadang 1 jam kan 1 jam setengah, dapat 2 juz gitu. Kalau ada waktu lagi saya pulang lagi subuh, separuh sholat subuh sampai jam 5 saya ngaji lagi gitu. Kata Pak Haji kan boleh waktu itu nggak apa-apa. Alhamdulillah saya udah jalanin. Udah saya ada yang kabul waktu minggu kemarin. Saya belum setor ke bank 1 bulan. Alhamdulillah ada telepon dari BSI, katanya ada dana talang. Kok saya ada talang dari mana ya? Kebetulan katanya saya tiap setor kan 25.500 ke BSI tiap bulan. Oh itu ada cicilan emasnya. Cicilan emasnya 50 gram katanya. Pikiran saya itu untuk 4 tahun Pak Haji bisa dicairkan. Tapi kebetulan di telepon saya dari pihak BSI bisa dicairkan untuk setoran bulan ini katanya. Kebetulan saya butuh uang waktu itu sekitar 55 juta 60 juta. Alhamdulillah saya baru masuk 22.500 15 bulan cicilan, dicairin emas 53 juta. Ketutupan bulan kemarin. Nah sekarang saya kemarin ya tadi saya pengen ke RDAI gimana ya, pengen privat khusus sama Pak Haji, pengen ngomong langsung. Ya Allah pasti ada rezeki dari Allah dimanapun. Kebetulan saya ikut arisan di anak saya. Kata anak saya, Mah arisan 1 lagi tapi mama belum setor ya, buat setornya mana? Mama juga setor mobil nggak setor, udah 1 bulan, setor bank udah 1 bulan lagi, sekarang belum setor. Pas pulang dari pasar di Kosambi, Mah dapat tapi cuman ada 19 juta. Alhamdulillah ya Allah saya bisa ke RDAY. Kata anak-anak teh, Mah mau ke RDAY jangan jadi setan ya kan gitu, mending setor dulu kan. Enggak, mama sekarang udah bulat mau privat, maksain 10 juta. Yang 9 juta saya bayarin ke mobil yang putih sama bayar pajak kemarin Pak Haji. Dan anak-anak mau pakai mobil pribadi ke sini. Saya belum bayar pajak, saya belum bayar cicilannya, jadi bayarin kemarin pas banget itu. Yang 10 juta saya tadi langsung TF ke. Berarti gini Bu, istilah ucapan adalah doa berarti bener dong? Ya betul. Nah kenapa nggak Ibu sekarang nanti ini pulang dari RDAY, apa yang Ibu inginin diucap aja terus, diucap aja terus, diucap aja terus. Itu aja yang diucap, itu aja yang diucap. Tiap waktu ya. Dari kemarin Bu, dari kemarin udah 2 minggu, saya tuh hobinya makan risol. Tapi risolnya yang di toko kuenya namanya Swiss. Toko risol
adanya tokonya adanya di Jakarta di Glodok, ayam muruk namanya Swiss. Itu enaknya luar biasa. Itu toko dari saya belum lahir. Saya hobinya makan risol itu, risol Swiss. 2 minggu yang lalu, tapi nggak sempet ke sana. Sibuk, tamu banyak. Glodok, ayam muruk jauh kan saya ada di sini. Ujung-ujung kok tadi ada tuh orang Cina tadi tuh. Saya rumahnya di depannya Swiss, seberangnya Swiss kata dia gitu. Swissnya kan di pinggir jalan. Ya udah, gue pesen dah risol 30 biji tuh tadi saya kasih. Besok saya anterin. Coba bayangin Pak. Padahal saya baru ngebatin. Enak kali ya makan risol. Enak kali. Risolnya enak Pak. Risol zaman dulu namanya Swiss. Jadi toko roti Swiss zaman dulu. Ada tuh tadi sih yang usianya udah 69 tahun. 70 tahun kurang 1, 69 tahun. Masih gadis, belum merit. Kemarin saya bawa ke Sukopindo, alat kelaminnya masih ori. Cuman saya belum ambil aja sertifikatnya. Coba bayangin. Nyerocos saja. Bayangin, saya mau dikasih teh, terus dikasih apa, katanya iya. Yang penting gue pokoknya risol bawa ini, gue kasih duit. Tadi saya kasih 300, tadi saya kasih 300, jadi 600. Bawain risol 30 biji. Nah mau saya Pak, Bu, Ibu maunya apa sih hajatnya? Cair 10 miliar. Dipanggil terus. Memang waktu pertama gagal. Hari kedua gagal. Hari ketiga gagal. Ini hari ke-14. Bukannya gagal saya ke Hayam Wuruk ke Jakarta, enggak. Tapi kok dia datang tuh. Besok bawain ya, iya besok dibawain. Besok dibawain, ya dibawain. Coba bayangin Pak. Padahal jauh Pak. Hayam Wuruk Bogor, Ciampea, naik kereta, naik angkot berapa, Pegelinu. Tapi kan karena dia hajatnya 100% terkabul, agamanya Buddha. Saya suruh apa aja mau aja. Kamu bawain ya besok ya. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Nah mau saya coba bapak sama ibu, apa hajatnya saya nggak hafal, panggil. Pengennya cair 10 miliar Pak Haji supaya kebayar utang semuanya. Ya udah, panggil. Pengen kaya raya aja gitu. Nah, kebetulan saya udah sering ikut kesini, pasti saya 3 hari 3 malam ya kesini waktu kemarin. Ikutan pencarian Mbak Nadia. Ya saya juga ngikuti Pak Haji. HP saya kalau ada yang nagih nggak diaktifin, nggak diaktifin, nggak apa-apa. Ada semangat nggak dengerin testimoninya Mbak Nadia? Alhamdulillah motivasinya ya, Mbak Nadia. Makanya saya kembali lagi ke sini. Selama 2 bulan saya berapa kali, berarti 4 kali ke sini. Nah, iya, makanya sekalian maka kemarin pokoknya mama nggak usah dihalang-halangin, mama pengen ketemu bareng sama Pak Haji, ngobrol langsung secara intens gitu ya, keluarga nggak depan banyak kan, banyak gitu. Orang ya kan kemarin disuruh Pak Haji suruh banyak orang, suruh sama bapaknya harus sering ML. Kebetulan kan bapaknya udah nggak ngaceng. Terakhir ngaceng kapan Pak? Terakhir ngaceng minggu kemarin. Ngaceng. Nah nggak apa-apa, dimainin aja Bu, dimainin. Makanya gitu aja yang saya agak susah Pak Haji, kan kebetulan suami saya perokok ya tadinya. Jadi saya juga nggak terlalu memikirkan yang itu, tadinya kan kesibukan saya, capek saya yang di depan jualan gitu kan, suami saya cuma ngikutin. Jadi udah capek, jadi nggak memikirkan yang itu, jadi paling tidur mikirkan. Jadi sekarang kan ada tugas dari Pak Haji, jadinya bisa melaksanakan tugas itu aja yang bisa dilaksanakan. Kalau untuk mandi malam, untuk sholat taubat, saya alhamdulillah dia juga udah ngikutin sholat taubat baru jam 18 dari maghrib sampai isya. Coba ikutin kata saya suratnya apa aja lah, bebas suratnya mah ya, bebas. Yang penting kalau saya mah dari al qumut kayak taraweh gitu sampai idajah, berarti 18 itu kan 18 rakaat. Kalau untuk suami saya bebas aja ya, yang penting niat yang ikhlas, kita mau merubah nasib kita kan. Anak-anak kalau ibu maksain baca Quran bisa gak? Maksain baca Quran berarti harus full di rumah ya Pak Haji? Enggak, sesenggangnya waktu, pas ada waktu celah
abis sholat tahajud, ibu baca Quran dulu. Iya, saya gitu Pak Haji, tiap malam sholat baca Quran dulu 2 juz, saya ke pasar lagi. Subuh saya pulang ke kosan lagi, ngaji lagi udah subuh sampai jam 6. Maka alhamdulillah dalam 2 bulan ini melaksanakan baru 2 minggu udah hatam. Sekarang udah juz 11. Ya nggak apa-apa, pokoknya ibu paksain wajib jam 00 harus baca Quran. Mau dapat 2 juz, mau dapat 3 juz, wajib. Satu. Iya, iya. Sedekah subuh wajib. Sedekah subuh wajib, Iya. jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokah 1 juta wajib, jangan bolong. Saya baru 2 kali hari Jumat barokah kesini waktu Jumat yang itu. Alhamdulillah saya ikutan Jumat barokah, yang kemarin ikutan Jumat barokah. Ya. Pada sekarang Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah 1 juta jangan bolong. Sholat badiah qobliyah paksain jangan bolong. Alhamdulillah. Udah itu aja. Udah dilaksanain sama saya Pak Haji. Sedekah subuh saya belum, ya. Bingung saya mau ke Pak Haji atau di sana. Kalau Pak Haji kalau saya TF 100.000 per hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya gitu kan. Gimana ya kalau untuk di sana gitu, ke anak yatim yang di sana agak kurang seret. Iya kan, kalau di sini kan yatim kurung ada, yatim umroh ada, yatim tahajud ada. Kalau di luaran sana kan anak yatimnya nggak ada yang umroh, nggak ada yang tahajud. Anak yatimnya nggak ada yang kurung. Kalau di sini kan ada, ibu tinggal numpang aja, numpang wifi-nya RDAY. Kalau ibarat kalau kita mau komunikasi, numpang wifi-nya. Iya. Ada lagi? Kadang ya sifat yang 18 Pak Haji. Kadang saya sering jengkel ya, itu yang paling. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Kadang di pasar kan anak-anak ditinggalin ini. Gini Pak Haji, kalau ditinggalin sama saya jualan mentok ya. Mengurangi. Kadang-kadang nggak dapat modal-modalnya aja. Ditinggalin waktu kesini kemarin 2-3 hari ya, Kamis sore aku berangkat, Jumat Sabtu Minggu pulang udah anak yatim itu renang saya kan. Alhamdulillah saya ijab di kolam renang. Datang ke rumah dapat uang berapa? Biasa saya dapat uang 5 juta, dapat 2 juta. Itu Pak Haji, makanya saya pengen gimana pun mau saya, ada saya nggak ada saya, di toko ataupun di kios di Kosambi, di toko yang di Purwakarta, tetap yang belanja gitu. Kalau di ladanganku anak saya atau ku suami saya gitu. Jadi pada nggak mau ku suami saya gimana coba? Celana dalamnya ibu, jadi kalau ibu lagi ke RDAY atau ibu lagi kondangan atau ibu lagi pergi keluar kota, kan warungnya yang nunggu suami. Ya. Nah, celana dalamnya ibu dipakai sama bapak. Bisa gak? Bisa. Jadi nanti orang lihat bapak tuh seperti ibu. Oh, kalau kemarin tuh saya cuma disimpan aja di atas itu Pak Haji, dekat di atas kepala, di atas gitu. Oh itu ya nggak apa-apa, tapi yang lebih manjur celana dalamnya ibu dipakai sama bapak. Jadi ibaratnya nih, walaupun bapak yang jualan, orang lihatnya tuh seperti gayanya ibu. Kan sekarang dibantuin sama anak saya yang bungsu di Kosambi itu, sama itu. Dan kalau ada mama yang beli Bu Hajinya kemana? Bu Hajinya kemana? Tanya Bu Haji terus, kenapa pada nggak mau nggak tahu. Celana dalamnya dipakai sama putri ibu. Celana dalamnya dipakai sama putri ibu. Pakai yang bersih, kan ada ibu celana dalam yang bersih. Ada anak suruh pakai itu. Celana dalam ibu yang bersih, suami suruh pakai. Jadi walaupun yang jualan anak, dia nggak rewel. Kalau yang suami yang bersih, yang udah dipakai. Yang bersih. Oh, yang bersih. Bu, saya kan punya anak. Ya. Anak saya mau saya bawa liburan ke Jogja. Biar nggak rewel, saya melakukan apa, Bu? Tanah yang buat mendem ari-arinya anak saya ambil secuil, saya masukin ke dalam kantong, saya bawa ke Jogja. Itu anak saya nggak rewel. Nah, itu kan namanya anak kecil ari-ari. Nah, ibu kan ari-arinya nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada kan di kampung. Nah, gantinya ari-ari apa? Celana dalam ibu. Jadi celana dalam ibu dipakai sama suami. Jadi nanti orang lihat suami mirip bener seperti ibu.
Anak pakai celana dalam suami ibu mirip bener kayak ibu, jadi dia nggak rewel. Bu Hajinya mana? Bu Haji nggak langsung. Iya, so gitu Pak Haji. Bu Hajinya mana? Bu Haji mana? Jadi gimana ya? Tiap aku pergi Kan kalau kemanapun- ibu pencerahan di atas nggak bisa nanya begini. Iya, makanya saya kan Nggak bisa detail. Iya, karena saya detail Kecuali sama Pak kalau Haji, ibu makanya saya privat bisa maksain banget detail. deh gitu Pak Haji, maksain banget. Iya. Ma, kenapa kan Mama belum setor mobil pakai Mama Nanti kan pasti maksain. setor. Pasti setor, pasti Iya. pasti ada tuh. Kalau Pasti ada. privat sedekah 10 juta emang harus dipaksain Pak. Kalau nggak dipaksain kita nggak bisa ngobrol begini kayak tadi malam nih. Iya. Ada tamu saya orang Cibubur, rumahnya ditipu sama si penjual. Rumahnya disekolahin di BRI. Besok mau dilelang nilainya 5 miliar. Karena dia datang privat khusus hadap-hadapan berdua begini, kita ngajarinya detail. Tapi kalau kita nggak pencerahan, tapi kalau kita ikut pencerahan nggak bisa detail, kan banyak orang. Nanti kalau kita rewel banyak orang lain pada Belum kebagian. gantian. Nah kalau kita privat 10 juta nih bebas mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 4 jam boleh. Kenapa? Karena udah privat khusus. Jadi privat 10 juta paksain. Biar kita bisa ngobrol leluasa. Paksain. Iya, Kan ini ilmu celana dalam dipakai sama suami, ilmu celana dalam ibu dipakai sama anak kan di pencerahan belum ada. Belum ada. Ini baru. Iya. Masih baru, Grace. Nah, coba praktekin. Kayak tamu nih. Pak Haji, istri saya diponis sama dokter sakit kanker rahim. Obatnya apa? Kalau dia nggak privat, nggak tahu karena dia privat. Ya udah, ambil air pakai gelas, alat kelamin suaminya dicelupin di sini. 9 kali celup, diminum sama istrinya. Teman saya SMA, sekarang sembuh total nih di rumah sakit. Barusan suaminya telepon, makasih ya Ji, perubahan jauh. Udah nggak pucat lagi wajahnya, udah bening, udah begini. Kan baru semalam ditengokin. Baru semalam, iya langsung pulang dari rumah sakit Usada, gue ke rumah sakit kanker Darmais tuh. Coba kalau dia nggak privat, nggak ada ilmu, karena ini kan ilmu kearifan lokal. Nah, ibu tinggal pakai celana dalamnya ibu dipakai bapak atau dipakai anak buat jualan. Terus ada lagi? Itu Pak Haji, anak saya yang ketiga mohon cepat pengen kerja atau tadinya pengen S2, tapi berhubung saya sekarang lagi punya anugerah gede ya Pak Haji. Jadi Maunya gimana anaknya? Kerja atau mau kuliah atau mau apa? Maunya apa? Kalau mau kerja, tinggal bilang aja sama mamanya, mah aku mau kerja. Nah, nanti tangan kirinya mama oles alat kelaminnya mama. Kalau pas mamahnya bangun tidur, diolesin ke jidat kamu 9 kali. Kerja. bangun tidur Pak Haji. Bangun tidur. Ibu kalau bangun tidur, Saya kan nggak tidurnya di rumah, berarti nggak tidur malam Mas saya. ah, Saya nggak tidur malam. di rumah, kalau ibu pas di rumah meremin mata semenit. Anggap aja merem. Siang juga nggak apa-apa. Iya, siang nggak apa-apa, merem. Oles alat kelamin ibu, terus langsung taruh di jidatnya dia. Dianya melek boleh. Dianya lagi tidur boleh. Kerja, gajinya sebulan 100 juta. Kayak Haji Marco. Dicolekin alat kelaminnya, diolesin ke jidat anaknya. Jadi pramugari. Sekarang anaknya lagi terbang nih ke Bangkok. Ke Thailand di sana. Iya. Ini tadi ragu pengen S2, tapi saya kan berhubung banyak anugerah di kerja aja. Itu namanya mikir gak? Mikir. Jadi ibu tinggal colek aja. Duitnya nggak usah mikir. Nih buktinya kita mau makan risol nih. Toko roti Swiss. Jauhnya luar biasa. Saya tinggalnya di Bogor. Tokonya di Hayamuruk. Jauh. Bisa 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Cuman makan risol. Datang tuh Cina tadi. Titip ya. 30 potong. Nih gue kasih duit 600.000. Dibawa sama dia tuh 30 potong. Nah berarti kan rezeki datang. Walaupun duit saya, tapi kan yang mau beliin kan ada.
Percuma duit ada nih, saya punya duit. Tapi yang berangkat beli nggak ada, nggak kepake juga nih duit buat apa. Nah ini alhamdulillah duitnya ada, Cinanya ada. Yang suruh beli ya kalau beli 30 bungkus. Tuh. Nah ibu juga jangan duitnya dari mana. Jangan, udah aja colek S2, colek S3, colek S2, colek S3, colek S3, colek S3, colek S2. Begitu. Tapi kalau ibunya mikir dari mana ya? Habis. Ada lagi? Ada lagi? Bapak aja yang nanya, pegang mic-nya. Bapak, ayo boleh, nggak usah ibu. Hah? Ibu aja. Gini Pak, dia mah. Kalau interaksi sama orang teh suruh saya yang di depan. Ya udah nggak apa-apa, ibu aja. Ibu apa pertanyaannya? Itu yang bungsu. Dek pengennya kerja, pengennya gimana? Pokoknya gini, nanti di rumah atau di mobil kita ngobrol nih berempat. Adek maunya apa sih, Dek? Kakak maunya apa sih? Aku maunya kerja aja mah kayak anaknya Haji Marco, gajinya sebulan 100 juta. Nah, udah dicolek aja, taruh di jidat. Boleh gak selama di mobil? Boleh. Boleh gak selama di rumah? Boleh. Boleh gak sebanyak-banyaknya? Boleh. Boleh. Kerja gajinya sebulan 100 juta. Kerja gajinya sebulan 100 juta. Kerja gajinya sebulan 100 juta. 100 juta. Bu, saya nih RDIA Stable tidak bermimpi. Saya RDIA Stable nggak bermimpi, kan saya punya kuda stable. Saya punya kuda impor dari Belanda namanya Womlat. Pejantan, tingginya 180 cm. Kuda pejantan. Kudanya baru turun di bandara, sekarang lagi di karantina di Cengkareng. Tingginya 180. Kuda Womlat jantan. Ini barusan Bu yang ngebel mau ngawinin aja. Udah ada 30 orang, 30 kuda. Ngawinin bayar berapa Pak Haji? Terserah bayar berapa aja. 20 juta boleh gak? Boleh. Ya udah, dari mulut ke mulut. Kita kan ada anggota kuda kan. Ada Pak Prabowo juga kan punya kuda. Pak Prabowo juga masukin kuda. Kita masukin 12 ekor. Pak Prabowo masukin 70 ekor. Nah maksud saya, coba bayangin Bu, ngawinin 20 juta kali 30 ekor udah berapa? 600 juta. Orang kerja di mana gaji 600 juta? Saya cuma jual sperma. Sperma kuda. Buat apa duitnya? Buat anak yatim. Nggak buat siapa-siapa. Emang boleh? Boleh lah orang ngawinin ngebayar 20 juta. Buat nyantuinin anak yatim bebas. Nah coba ibu praktekin gitu. Saya maunya duit datang sendiri. Yakin harus yakin. Ya uya, tinggal itu diucap doang. terus tiap dalam napas, dalam apa gitu tuh. Ucapin alhamdulillah cair 10 miliar. Iya. Alhamdulillah cair 10 miliar. Iya. Oke. Kalau kayak halu gitu Pak Haji. Halu kalau punya uang 10 miliar mau ini gitu kan. Nggak apa-apa kan ibu masih baru. Boleh aja halu. Kalau saya udah nggak boleh Bu sama Allah. Itu namanya berandai-andai. Orang udah pasti kok berandai-andai. Jadi bisa? harus yakin gitu, yakin. Bisa. Iya, makanya saya bilang ini Indonesia luar biasa. Ini Indonesia luar biasa. Kita bersyukur tinggal di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak kayak gini. Oke? Iya. Bisa? Bisa. Ada lagi?